Aja lali ya ler, dina Rebo tanggal 17 November 2024. Udah milih coblos. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024. Petugas KPPS mendatangi pemilih untuk memberikan formulir C pemberitahuan. Sekaligus melakukan sosialisasi untuk datang ke TPS. Formulir C pemberitahuan wajib terdistribusi kepada pemilih 3 hari sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pak, enek tamu, Pak. Sinten tamu nih, Bu? Cobi sampai ningali mawon. Oh, nggih. Waalaikumsalam. Mbak, tunggu pinarin. Jika pemilih atau keluarga pemilih tidak berada di tempat, KPPS dapat menyampaikan foto atau dokumen elektronik C pemberitahuan melalui aplikasi media yang bersifat privat. Apabila sampai 3 hari sebelum pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima C pemberitahuan, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir C pemberitahuan paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara. Jika ada yang belum terdistribusi, maka KPPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan ke PPS. Sebelum pemilihan dilaksanakan, seluruh anggota KPPS melakukan persiapan di TPS, termasuk penempelan salinan DPT, DPTB, dan daftar pasangan calon. KPPS menerima semua perlengkapan dari PPS yang akan digunakan di hari pemungutan suara. TPS sudah harus siap 1 hari sebelum hari pemilihan. Pendistribusian kotak suara dilakukan oleh anggota PPS 1 hari sebelum hari pencoblosan dan diawasi oleh pengawas pemilih tingkat kelurahan atau desa. Hari pemungutan suara, pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Saksi dan pengawas datang sebelum dilakukannya sumpah janji. Kemudian, saksi menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS. Lalu, Ketua KPPS memberikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan PTPS. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Ketua KPPS memimpin sumpah janji dan ditirukan oleh seluruh anggota KPPS. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Kemudian, pengosongan kotak suara dan pemeriksaan kelengkapan yang akan digunakan dalam pemungutan suara, serta memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan kembali disegel. Petugas ketertiban TPS mempersilahkan pemilih menuju KPPS 4. Petugas KPPS 4 memeriksa bahwa surat tersebut asli dan sesuai dengan nama pemilih. Kemudian, memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta yang menunjukkan pemilih belum memberikan hak suaranya. Pemilih lalu mengisi daftar hadir di meja KPPS 5. Jika sudah lengkap, KPPS 5 mempersilahkan pemilih untuk menuju area tunggu pemilih dan menunggu namanya dipanggil untuk memperoleh surat suara. Pemilih yang terdaftar di DPTB dapat menunjukkan formulir pemberitahuan A pindah memilih.
mau memilih di sini. Iya. Terus? Tapi tidak dikasih undangan, Pak. Bahwa? Oke, ini saya bantu cek dulu ya. Iya, Pak. Ini kalau bisa sampai nanti langsung ikut. Oh iya, siap. Terima kasih, Pak. Pemilih yang tidak tertera di DPT dan DPTB wajib dicek di laman Cek DPT Online. Jika tetap tidak muncul, maka wajib menunjukkan identitas berupa KTP elektronik atau biodata kependudukan setempat dan dapat memilih sebagai pemilih tambahan atau DPK setelah jam 12 siang. Nama pemilih dipanggil oleh petugas KPPS 2. Formulir C pemberitahuan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ketua KPPS menandatangani surat suara lalu menyerahkan surat suara kepada pemilih. Surat suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur berwarna merah marun. Surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati berwarna biru muda. Coblos pada nomor urut atau pada foto pasangan calon atau nama pasangan calon dengan memakai alat coblos yang disediakan bilik suara. Pemilih lansia atau pemilih berkebutuhan khusus akan didahulukan. Pemilih disabilitas netra, fisik, dan halangan fisik lainnya dapat didampingi oleh anggota keluarga atau dibantu oleh petugas KPPS yang ditunjuk langsung oleh pemilih. Pendamping pemilih wajib mengisi form C pendamping dan menjaga kerahasiaan pemilih. Jika kertas suara rusak atau keliru mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara kepada Ketua KPPS dan hanya 1 kali ganti. Setelah itu, pemilih keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara. Dengan pengawasan petugas KPPS 6, pemilih menuju KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa sudah mencoblos surat suara. Apabila masih terjadi antrian pemilih, maka akan dilanjutkan sampai seluruh pemilih selesai mencoblos. Proses pemungutan suara sudah kami tutup pukul 13. Oleh karena itu akan dilakukan proses penghitungan. Persiapan perhitungan suara dimulai dengan anggota KPPS memasang formulir C hasil KWK ukuran plano. Anggota KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara dan disaksikan oleh semua yang hadir. Sebelum surat suara dibuka, dipastikan jumlahnya sama dengan kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS. KPPS 2 membuka surat suara, KPPS 1 membacakan, KPPS 3 dan 4 mencatat hasil perhitungan suara ke dalam formulir C hasil KWK. KPPS 5 melipat surat suara. Serta KPPS 6 dan 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat surat suara yang sudah diteliti. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, dan masyarakat bahwa surat suara sah atau tidak sah, serta petugas KPPS mencatat hasil perhitungan. Apabila terjadi permasalahan, diselesaikan di TPS, dan apabila masih ada keberatan saksi, maka dituangkan pada C kejadian khusus atau keberatan saksi. Setelah perhitungan selesai, maka KPPS dan saksi diwajibkan menandatangani plano, dan anggota KPPS membuat berita acara. Kemudian, hasil perhitungan surat suara yang tertulis di C hasil KWK didokumentasikan dan diunggah di aplikasi Sirekap. Petugas KPPS membuat salinan berita acara C hasil salinan KWK untuk diberikan kepada saksi, pengawas TPS, PPS, PPK, atau KPU melalui PPS dan menempel C hasil salinan di TPS. Surat suara dan berbagai logistik yang harus berada di dalam kotak suara dimasukkan. Kemudian, disegel dan dikirimkan ke PPK melalui PPS untuk pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Itulah tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024. Ajalali alert, dinerpe tanggal 17 November 2024. Udah milih coklat.